Rock Beloved, selamat datang di ibadah Rock Tenggarong. Dan selamat datang juga bagi kamu yang baru pertama kali hadir bersama kami di Rock Church Tenggarong. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman kegiatan kita di minggu ini. So, please listen carefully ya. Untuk Bapak, Ibu, serta keluarga yang rindu bertumbuh dalam firman Tuhan dan komunitas, kami mengundang Bapak, Ibu, serta keluarga untuk bergabung bersama kami dalam IC Komsel Dewasa dan Keluarga. Komsel ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan wilayah masing-masing. Jadi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam Komsel Dewasa dan Keluarga. Yes, khusus untuk kamu yang masih muda, kita juga ada IC Komsel nih. Yuk, mari kita terus bertumbuh bersama dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Di dalam Komsel ada kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Yuk, daftarkan diri kalian ke Kapia di nomor berikut ini. IC Komsel Way diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja ini. Suasananya hangat, penuh semangat, dan tentunya membangun iman kamu dong. So, please come on and join us. Saatnya isi ulang, bukan sekedar istirahat. Karena yang kosong bukan cuma baterai HP, tapi juga hati dan jiwa kamu. Capek boleh, tapi jangan kosong. Yuk recharge bareng Tuhan dalam doa malam recharge yang diadakan setiap hari Rabu jam 6:30 sore di gereja ini. Buka hati, nyalakan api, dan biarkan Tuhan bertumbuh lebih dalam di hidupmu. Bagi saudara yang rindu dilayani, baik baptisan, konseling pernikahan, penyerahan anak, maupun pelayanan doa pribadi, silakan langsung menghubungi sekretariat kami di nomor berikut ini ya. Dan tentu saja, kami dari Rock Tenggarong mengucapkan Happy Birthday and Happy Wedding Anniversary kepada seluruh jemaat yang merayakannya di bulan ini. Kami bersuka cita dan berdoa, kiranya berkat Tuhan melimpah di setiap langkah, umur panjang disertai damai sejahtera, dan tahun ini menjadi tahun terobosan yang baru di dalam hidupmu. Ibadah umum kita tetap diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa untuk adik-adik dan anak-anak tercinta, kita juga ada ibadah Rocky yang diadakan bersamaan di Ruang Rocky. Demikianlah pengumuman Rock News kita sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday! Shalom warga kerajaan, bagaimana kita harus be vigilant. Vigilant itu saya lihat ternyata siap sedia dan memakai seluruh perlengkapan senjata karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang ataupun kapan kita dipanggil Tuhan. Saudara sebagai hamba Tuhan, saya pernah memakamkan anak usia 5 jam dan seorang nenek usia 102 tahun. Kita tidak tahu kapan kita harus meninggalkan bumi ini. Dengar baik-baik saudara, firman Tuhan mengatakan bagaimana raja itu mencari hamba yang setia dan bijaksana, yang berjaga-jaga ketika tuannya datang kedapatan sedang bekerja. Saya belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Kami punya sebuah tempat istirahat di sebuah desa di Lot Tunduh namanya ya, di Ubud. Dan kalau Anda pergi ke sana, kolam renangnya selalu bersih, rumputnya selalu tergunting baik, tidak ada yaitu rontokan bunga-bunga ataupun daun kelapa, semuanya bersih. Why? Saya tidak pernah memberitahu penjaga villa di sana kapan saya datang. Tidak pernah tahu dia, karena itu dia selalu berjaga-jaga. Supaya kedapatan kalau saya datangnya mendadak, saya suka sidak. Di pelayanan juga, dan ini saya tiru dari Tuhan Yesus. Karena saudaraku, Tuhan mencari hamba yang baik dan setia ya, faithful ya, saudaraku yang baik dan setia akan diangkat, akan dipromosikan. Pertama jadi pengawas, jangan lupa ya, ada 3 macam harta. Pertama, yaitu bisa dipercaya hartanya orang lain. Kedua, kalau bisa dipercaya naik, yaitu jadi pengawas itu tadi, yaitu hartanya sendiri. Tuhan percayakan. Yang ketiga lebih tinggi,
harta yang sesungguhnya. Buat saya harta yang sesungguhnya iman, ya toh, firman, janji Tuhan, dan jiwa-jiwa yang saya di dalam keluarga saya dipercayakan istri saya dan jemaat. Ya, itulah harta yang sesungguhnya, saudaraku. Jadi dipercaya mengawasi miliknya Tuhan. Nah, firman Tuhan menunjukkan bagaimana hamba yang setia ini memberi makan pada hamba-hamba yang lain. Feed my lamb, feed my sheep. Ditambah tend my sheep. Tend itu merawat domba tua yang sakit. Kita ketemu dengan banyak domba tua yang cerewet, yang sakit. If you love me, said Jesus, kalau engkau mengasihi aku. Tetapi ada juga hamba yang jahat dan malas. Tuhan mencari hamba yang baik dan setia. Setia apa? Bisa dipercaya. Nilai utama kita, truth itu juga trustworthy, dapat dipercaya. Tetapi ada hamba yang jahat dan malas. Kerjanya apa? Menyerang hamba-hamba yang lain. Menyedihkan ketika rekaman ini dibuat, ada yang saling serang, ya. Itu penyaliban tuh idenya Tuhan atau idenya iblis, dan keluar kata-kata yang tidak patut dari mulut seorang hamba Tuhan. Dari satu sumber tidak mungkin keluar kutuk dan berkat bersama-sama. Itu tidak mungkin. Tetapi saudaraku, mari kita jadi hamba yang baik dan setia itu yang akan diangkat Tuhan pada waktunya. Kalau dia datang, selamanya reward itu belakangan, saudaraku. Kita tidak cari gaji, kita mencari bonusnya Tuhan, kita mencari perkenalan dari Tuhan. Dia mulai memukul dan makan minum ini bersama pemabuk-pemabuk. Orang kalau mabuk itu tidak tahu waktu. Israel is the clock of God. Sebab Tuhan berkata dalam kitab Zakaria, maka Yerusalem akan dijadikan batu. Siapa mencoba mengangkatnya akan terluka parah. Sebuah pasu yang isinya memusingkan. Baru beberapa hari yang lalu 142 negara bisa mengakui Palestina. Tetapi yang agak waras masih menentangnya. Tidak mungkin, saudaraku, Gaza pernah diberikan begitu saja dan justru jadikan pusat menyerang. Sudahlah, pemabuk itu tidak ngerti apa yang terjadi di dunia. Look what happened to this world. Look what happened to Israel. Supaya kita tahu. Karena itu tetap siap sedia berjaga-jaga. Seperti nama teman saya itu, siaga waspada. God bless you. Amin. Shalom warga Kerajaan Tenggarong. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa, Tuhan kita selalu dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Apapun yang kita alami seminggu ini, kita percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kekuatan dan sukacita, amin. Sebelumnya mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau selalu bersama-sama dengan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyat dan hebat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya pimpinan Tuhan sempurna dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus Engkau berkarya bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap menikmati hadirat-Mu Yesus. Haleluya.
ucapan syukur kami, Yesus. Kau baik Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu, naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan, sebab Dialah Allah yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Bapa, buat kekuatan yang Kau limpahkan. Kami bersyukur buat segala yang Kau lakukan di hidup kami. Terima kasih Yesus. Glory haleluya bagi Raja yang hebat, yang berkuasa. Kinamaya nalama syana namaya nanaya nanamo. Yesus, Kaulah segalanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shinalamaya nalama syana lamaya nalama syana lalalamo. Hinalama syana nanana. Roh Kudus kami bersyukur. Syana nanaya nalama syana nanaya nananamo. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hati kami naikkan sembahyang terbaik untuk Tuhan. Oh, Kau hebat Bapa. Shikaralamaya nananaya namo. Terima kasih Bapa. Syana nanaya nalama syerena ya nananana. Oh, kerajaanmu terjadilah di tempat ini seperti di surga. Syana nanaya nalama syerena ya namo. Yesus Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat suaramu, naikkan, naikkan. Padamu Terima kasih Yesus, kami sembah Engkau Yesus. sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan
Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah segala pujian, segala puji, amin. Syukur kami naikkan sembah kami Tuhan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi angkat suaramu. Segala puji syukur bagimu Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala pujian, segala puji, yes Tuhan, bagimu kami bersyukur Tuhan. Kami tinggikan namamu, Kaulah yang menyelamatkan kami. Hanya bagimu, terpujilah. Mari jemaat, angkat suaramu, tinggikan Dia. Segala puji Tuhan, syukur bagimu. Kami bersyukur Yesus, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, yes. Terpujilah segala puji syukur bagimu Bapa, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, amin. Siap bersuka cita? Ya Tuhan Allah kita yang hebat, yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Yes, Tuhan baik, Tuhan baik. Hidupku selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, amin. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari jemaat kita tepuk tangan. Yes, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Dialah yang baik, luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, kami bersuka cita Tuhan. Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama. Amin. Ku bernyanyi bagimu Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih
kasih Tuhan, lambaikan tangannya. Kami menyapa bagi yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di pagi hari ini. Mungkin lambaikan tangannya. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Sekalipun ku
Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Kami bersuka cita melihat anugerah dan kasih dan rahmat-Mu Bapa di surga. Buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa ada sebagaimana kami seperti ada sekarang ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi patutlah buat kami kalau pagi hari ini menaikkan tanda syukur dan ungkapan terima kasih kami. Buat semua pertolongan yang Tuhan sudah berikan di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa, biarlah pujian penyembahan yang naik ke tahta-Mu itu menjadi suatu wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu. Dari kemurnian hati kami pagi ini, kami rindu untuk senantiasa mencerminkan kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah dan urapi kami, agar pagi ini kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Hidup berkenan setiap hari di hadapan Tuhan, sampai pada akhirnya kami tinggal bersama-sama dengan Allah tinggal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan firman-Mu, urapilah Tuhan. Semua yang Kupersiapkan, semua yang Kuketahui, semua yang Kupelajari takkan punya arti apa-apa jika Engkau enggak mengurapi hamba-Mu pada pagi hari ini. Itu sebabnya hamba sangat bergantung pada pengurapan-Mu Roh Kudus. Bicara dan hamba mau mengalir dengan Engkau. Supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua jemaat Rock Tenggarong boleh semakin hari semakin dikuatkan hidup dalam cinta Tuhan. Dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Dan semua kekasih Tuhan yang siap untuk dilawat Tuhan. Sama-sama dengan saya kita berkata. Kita berkata. Dengan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan kekasih Tuhan duduk dalam hati kita Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita pasti ingin mencapai tujuan akhir hidup kita dengan sempurna, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Dan saya percaya setiap saudara perlu yang namanya petunjuk untuk sampai kepada tujuan akhir tersebut. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, dua kalimat tadi adalah kalimat hook dalam bahasa affiliate. Ya, kalimat hook itu adalah kalimat yang akan memacu saudara untuk mengerti inti khotbah atau inti sharing saya pada pagi hari ini ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur pagi ini seperti kayak baru kemarin saya ada di sini, ternyata udah 2 tahun lalu tuh Pak Herman ya. Setahun ya. Yang terakhir kemarin tuh peletakan batu pertama. Dan puji Tuhan saya bisa ada di sini mendapati Bapak Ibu dalam segala amat sangat baik ya. Terima kasih buat Pastor Herman Prabowo dengan Ibu dan semua staf pengembalaan yang senantiasa eksis melayani Tuhan dan hari ini boleh mengundang saya dari Kota Tenggarong. Tadi saya lihat ada yang baru pertama kali hadir ya. Nama saya Pastor Samuel Irwan Santoso. Saya gembala jemaat di Gereja Betel Indonesia, jemaat keluarga Hemat Rajani di Kota Bontang, kota yang dikenal suka ngebon sama ngutang gitu ya. Jadi saya dari sana sudah 23 tahun ini Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan saya diajar Tuhan untuk bisa ngomong jemaat. Problem terutama terbesar dalam diri manusia setelah problem kesehatan itu keuangan biasanya ya. Jadi banyak orang karena keuangan akhirnya banyak yang jual Yesus, salah mengabdi. Makanya kalau Bapak Ibu baca inti daripada pengajaran Tuhan Yesus tentang Matius pasal 6 ya, ayat 33, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah ya dan kebenarannya. Itu dimulai dari ayat sebelumnya yang manusia penuh dengan kekhawatiran. Ditambah lagi dengan ayat yang 24 yang berkata, kamu tuh nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon dan juga kepada Allah. Harus salah satu. Dan itu kata mengabdi itu punya pengertian Bapak Ibu itu diakoneo, mengabdikan, menyerahkan diri, kemudian menaklukkan diri, melayankan diri kepada Tuhan tersebut. Jadi kalau orang itu sudah tujuannya salah, maka sudah pasti ya cara hidupnya juga pasti salah. Kenapa? Tujuannya salah gitu. Supaya tujuannya enggak salah harus pakai GPS, tuntunan. GPS. Tadi saya dari masuk Samarinda mau ke sini, istri saya lupa gerejanya. Jadi mesti pakai GPS. GPS tahu singkatan apa? Oh, terlalu canggih itu. Gampang aja. GPS itu singkatan goblok pasti sampai. Nah, itu. Iyalah, saya kan goblok Tenggarong enggak ngerti ya pakai GPS saja. Tahu-tahu nyampe depan rumah situ ya. Itu yang paling gampang artinya ya. Jadi saudara perlu, kita itu enggak ngerti. Maaf kata kita ini bodoh dalam mencapai tujuan akhir kita yang menjadi serupa seperti Kristus. Warga kerajaan harus tahu itu loh.
Saudara kau tanya apa tujuan Allah dalam hidupmu, harus tahu. Bukan bagaimana saya kaya Pak Pendeta, bagaimana saya punya warisan buat anak cucu saya. Itu harapan atau tujuan yang semu. Harapan tujuan yang fana, sekalipun ya mungkin saat ini kita perlu untuk hal itu. Tapi tujuan Allah itu yang nilainya kekal harus ada dalam hidupmu. Apa tujuan Allah? Saya harus serupa dengan Kristus. Untuk apa? Untuk saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Supaya saya mencapai perkenanan Tuhan. Ya, kalau Anda lihat tema saya hari ini adalah tentang bagaimana purity of heart. Ya, kemurnian hati. The purity of heart itu adalah kemurnian hati, itu sangat penting Bapak Ibu. Karena saya temukan gini. Orang itu nggak akan pernah bisa mencapai tujuan Allah dalam hidupnya kalau sumbernya salah. Sumber salah, maka akan menentukan cara hidup yang salah. Kalau cara hidup yang salah akan menentukan tujuan yang salah juga. Itu makanya dimulai dari akarnya, sumbernya. Sumbernya itu adalah hati. Dalam bahasa Ibrani leb. Ya, jadi kata lebeb, ya itu pusat daripada segala keputusan tindakan yang diambil oleh manusia, itu sumbernya dari hati. Selalu gitu. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu, dia memberikan hidup baru. Hidup baru itu adalah sesuatu yang betul-betul brand new yang Tuhan kasih buat kita, yang Tuhan anugerahkan buat kita. Dan itu dimulai dari hati. Tadi saya sempat bilang sama Pastor Herman, ya, untuk membuat itu jauh lebih gampang daripada merawat. Camkan tuh baik-baik. Contohnya kayak saya membangun gereja, ya dengan pertolongan Tuhan, saya merasakan keajaiban, kayaknya mudah sekali itu kalau Tuhan itu yang mengerjakan ya di Bontang. Tapi saya boleh merasakan setelah ini tahun keberapa ini, 2012, 13 tahun, ngerawat itu susah. Dari mulai makin besar gedung, besar juga biaya maintenance. Saya kaget waktu naik ke lantai 5 di gedung saya, itu ada tumbuh-tumbuhan, enggak tahu tanaman apa itu, bisa masuk ke dalam beton saudara. Kenapa? Jarang orang naik ke lantai 5. Begitu dirawat, bersihkannya itu akhirnya banyak yang retak gara-gara akarnya. Lumut-lumutnya banyak, ngerawatnya susah, belum lagi kamar mandi. Ya maklum banyak orang Bontang yang tinggalnya di atas laut, jadi kalau habis plung lap gitu ya. Tahu ya plung lap ya, sama kayak di Sungai Mahakam itu loh ya, yang di zaman plung lap gitu. Itu juga gitu, begitu masuk ke gedung yang ya bisa dibilang agak bagus gitu ya, plung lapnya dibawa gitu ya, joroknya dibawa. Jadi kloset itu mulai kuning-kuning gitu, waduh jadi ya perlu perawatan. Belum lagi lantainya udah mulai mangkrak, perlu perawatan. Nah kita waktu dikasih Tuhan hati yang baru, oke, seneng. Wih semangat, oh Tuhan Yesus ibadah jam 10, nanti aku jam 8 sudah datang. Bantuin Pastor Herman ngepel dan bersihkan gereja. Seminggu, 2 minggu iya, 3 minggu iya, ngerawatnya itu yang susah. Nanti setelah 1 tahun, dia datang jam berapa, mau doa berkat dia baru datang. Nah itu, ngerawatnya susah, penjaga api. Makanya Rasul Paulus kan suka bilang dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu. Nah itu, kenapa? Ngerawat tuh sulit. Ngerawat hati itu juga sulit Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ayatnya, kita buka bersama-sama. Yaitu di dalam Amsal pasal yang keempat, next ayat kedua. Ya, Amsal pasal 4 ayat 23. Ya, dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, kalau Raja Salomo suruh kita jaga hati, itu berarti di dalam hati ada yang penting, ada yang berharga. Contohnya kayak ruangan ini, hall ini. Dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Ada barang-barang mahal. Drum ini. Kemudian LED, keyboard, belum barang sound system, speaker. Ya kalau dibuka aja di situ, ya Anda nggak perlu jaga setiap malam. Tiap hari dibuka, tidak ada orang yang jaga. Saya jamin dalam nama Samuel, pasti hilang. Iyalah, pasti hilang. Ya kenapa dijaga? Dimulai dari digembok kuncinya, pasang CCTV, ya. Kemudian kalau masih kurang lagi, kalau di rumah saya pasangin lagi itu apa itu, suruh wakar jaga. Kalau wakar masih kurang, saya pasang lagi RW. Kalau Natal nanti dipotong.
Ya toh, nanti pelihara lagi. Ya toh, jaga dengan segala kewaspadaan itu. Saya kalau bertamu ke rumah jemaat, apalagi di daerah Kanaan Bontang, itu sudah pasti waspada. Apalagi di rumah orang yang pagarnya tinggi, tulisannya ada gambar logo, awas anjing galak. Saya mau tanya, awas anjing galak itu logonya anjing apa? Ada yang tahu enggak? Anjing apa? Pudel, ada gitu? Atau mini pom? Atau chihuahua? Gambarnya anjing apa? Herder. Waduh, waspada itu saudara. Jangan sampai nanti kita masuk bertamu baru shalom, daging di kaki bawah hilang 1 kilo. Gara-gara cokot anjing. Tidak mau, waspada, pasang kuda-kuda. Itu kata waspada itu bicara tentang betul-betul kesiagaan kita. Untuk jaga ada yang berharga di dalam hati. Itu. Karena kalau hatinya baik, itu bisa memancarkan yang namanya itu sumber kehidupan dan juga sumber kecemaran. Kalau sampai nggak jaga bisa cemar, ya, bisa jadi orang yang nggak waspada, hatinya menjadi sumber yang kotor. Kristen tapi kata-katanya kotor, Kristen tapi perilakunya kotor. Kenapa? Karena hal yang cemar yang masuk. Hatinya udah baru, puji Tuhan. Kayak gedung ini habis direnovasi, dibongkar, dibangun ulang, dicat ulang, baru seneng. Tapi karena nggak dijaga, sarang laba-laba masuk. Kemudian nanti ada burung gereja atau burung pipit masuk, ya toh, bikin sarang. Kemudian debu-debu masuk, ada kucing, ada anjing masuk. Ya masuknya sih nggak apa-apa, walaupun nggak pakai permisi. Tapi buang kotorannya, ninggalkan jejaknya itu kan bikin kotor gereja. Ya toh, butuh suatu ruangan, harus dijaga. Makanya orang Kristen juga gitu, hati baru oke. Anda kan gak disimpan di dalam gereja terus kan Bapak Ibu hati baru. Kan bergaul dengan dunia. Dan Anda harus tahu loh, kalau Alkitab ngomong soal dunia, itu bukan bicara soal tempat. Bukan bicara soal letak. Kalau Alkitab ngomong soal dunia, itu bicara soal sistem, soal tata cara, soal budayanya mereka. Itu sesuatu yang ditanamkan secara pelan namun pasti dalam hidup kita. Diajarin. Alkitab ngajar, hendaklah kamu saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Dunia ngajarkan lain, hemat pangkal kaya. Makanya banyak orang Kristen yang pelit. Bin kikir, bin seke. Nah itu sudah itu. Nah itu sudah. Kristen tapi pelit, kenapa? Sudah tercemar masuk filosofi daripada dunia. Sistem dunia dibawa masuk. Ada Kristen, bahkan mungkin juga hamba Tuhan, pendeta, tapi maaf kata, hidup dalam perjinahan. Pelayan Tuhan, ada. Kenapa? Karena hatinya nggak dijaga. Muncul yang cemar. Nah itu yang Tuhan tunjukkan buat kita itu realitas seperti itu. Nah Anda tahu nggak kenapa orang Farisi menyalibkan Yesus? Nggak bisa jaga hati. Padahal firman dia pelajari saben hari. Sampai apal tuh orang Kristen sampai sekarang. Waduh Pak Pendeta, saya udah khatam Alkitab 14 kali. Dari Kejadian sampai Kamus. Alkitab saya Pak. Tapi masalahnya lu ngerti nggak? Itu yang paling penting. Sehingga ada banyak anak Tuhan yang hidupnya jadi batu sandungan. Suami istri majelis gereja, diaken gereja. Kalau kelahi minta ampun. Suaminya kalau maki istrinya, setan kamu ya. Istrinya nggak mau terima, lu yang iblis. Anaknya kasihan, kok, kenapa ti? Mama iblis, papa setan, kita apa kok? Adiknya bilang, kokonya bilang apa? Tuyul kita ini. Ya gak sih? Kenapa? Karena nggak bisa menjaga hati. Karena hati ini paling penting yang menjadi fokus tujuan saudara sebagai warga kerajaan Allah loh. Serius. Karena mustahil itu yang namanya keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan akhir saudara bisa jadi nyata dalam hidup kita kalau tidak dari sekarang jaga hati. Ada anak Tuhan berani berontak sama pemimpin rohani, dia nggak jaga hati. Ada suami bisa tinggal satu rumah, nggak ngomongan sama istrinya, suami istri ini. Kenapa? Nggak jaga hati. Muncul yang cemar, difilosofiin. Apalagi ibu-ibu, kalau sudah ngumpul sama ibu-ibu PKK di kampungnya itu. Saya kalau sama suami tunduk-tunduk aja, Alkitab ngajarin. Ibu-ibu yang lain bilang apa? Jeng, hari gini lu masih tunduk sama suami. Itu zaman Siti Nurbaya. Siti Nurlaila gak kayak gitu. Kan Alkitab pun juga ngomong, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Bayangin Pak Bu, disuruh kayak gitu. Dipengaruhi, iya juga sih ya. Makin aku tunduk, makin diinjek-injek sama suami saya. Tuh, langsung terpengaruh.
Jadi ada banyak orang yang casingnya Kristen, tapi softwarenya duniawi. Pak, Bu, tahu nggak? Handphone Anda itu bisa WA-an, bisa Facebookan, itu karena ada softwarenya diinstal di dalam. Ya nggak sih? Coba di-uninstall. WA-nya bisa WA-an? Nggak bisa. Saya itu mengendalikan sistem listrik di rumah saya, sekarang udah nggak pakai HP lagi. Tapi pakai jam tangan saya, ini. Ya, saya tinggal tekan tombol ini, saya bilang, matikan air panas ruang tamu, langsung mati di Bontang. Walaupun saya di sini. Matikan lampu ruang teras atas, mati dia. Nyalakan pompa air, nyala semua dari jam tangan saya sini. Kenapa? Saya install softwarenya. Mau samakan saya, cek ranjang kuning di pojok kiri bawah. Ranjang kuning lagi. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Anda itu bisa jadi orang Kristen yang suka memberi karena softwarenya diisi kasih Kristus. Anda jadi orang Kristen yang suka ngampunin, ya itu karena software kasih Kristus masuk dalam diri saudara. Itu penting. Software itu akan menentukan tindakan itu disimpan di mana Pak software itu? Di hati. Itu loh Bapak Ibu. Jadi orang banyak Kristen nggak sadar antara filosofi kerajaan sorga dengan filosofi kerajaan dunia itu bertentangan dalam diri kita. Loh Anda pilih yang mana? Tuhan sudah bilang jangan mengabdi sama dua Tuhan. Ya mau kerajaan sorga atau kerajaan dunia. Dan kalau tadi dunia saya bilang bukan soal tempat, sorga, kerajaan sorga juga bukan soal tempat. Beda itu kerajaan sorga dengan sorga. Kalau sorga itu memang tempat, kediaman Allah yang punya sorga. Kita nggak pernah punya sorga. Tapi Tuhan Yesus janji kita akan dibawa ke sana. Asal, lihat baik-baik. Selama Yesus pelayanan, dia selalu tekankan softwarenya dulu. Apa softwarenya? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Itu dulu diajarkan Tuhan Yesus tuh. Kata bertobat itu apa? Perubahan pola pikir yang timbul dari hati kan Bapak Ibu. Metanoio, perubahan pola pikir yang timbul dari hati. Itu harus bertobat dulu, supaya apa? Nah ini dia nih, kerajaan sorga bisa ada dalam diri kita. Kerajaan itu adalah dinamika pemerintahan Kristus dalam diri kita. Saudara pernah nggak tanya sama pasanganmu? Koh atau yang Hani, kalau tanggal muda Hani, kalau tanggal tua hantu. Han, kenapa? Coba kamu lihat aku. Bisa berani gitu nggak? Emang kenapa? Kamu udah lihat Yesus dalam hidupku belum? Yesus, Lucifer kali. Gawat kalau udah begitu saudara. Ya, jadi kira-kira saudara bisa bilang begitu nggak? Kehidupan Kristus itu nyata dalam hidup saudara, sudah dilihat oleh orang sekitar saudara enggak? Itu dibilang marturos. Kamu akan menjadi saksiku, itu sudah. Bagaimana Kristus pemerintah lewat kuasa Roh Kudusnya di dalam diri saudara. Because we give him the place. Kita beri dia tempat. Bahkan boleh saya bilang the precious place, tempat yang berharga. Tuhan taruh di hati kita, gitu loh. Orang kalau diperintah oleh Yesus, itu dua cirinya. Yang satu, dia itu lekat dengan Tuhan. Menjadi satu dengan Tuhan. Dengerin Pak Bu ya. Setan itu tidak takut kalau Anda dekat sama Tuhan. Tapi setan itu paling gak suka dan paling takut kalau Anda menjadi satu dengan Tuhan. Beda loh, dekat sama menjadi satu atau lekat itu beda. Beda banget. Kalau cuma dekat, dengar baik-baik, fakta Alkitab mencatat. Orang yang melukai kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang nyakitin kita, itu justru orang yang dekat sama kita. Ya enggak sih? Tapi beda, kalau orang sudah menjadi satu dengan kita enggak akan pernah terlukai atau tersakiti. Beda itu Bapak Ibu. Makanya ketika setan lihat ada seorang anak yang pengen, di dalam pelukan Tuhan Yesus, ditarik sama setan, dibanting sama setan. Karena dia nggak suka lihat Anda menjadi satu dengan Tuhan. Kalau cuma dekat, setan bilang, ya silakan kamu dekat, nanti aku pakai kamu untuk jual Yesusmu. Karena kau nggak menjadi satu dengan Tuhan. Kata menjadi satu itu punya pengertian bahwa saya itu punya atribut Kristen, punya atribut Allah dalam diri saya. Itu yang paling penting. Dan yang luar biasa lagi, setelah Anda punya dekat dengan Tuhan, yang kedua jadi ciri nyata itu adalah ini, hidupnya berubah. Saya suka lagu itu. Since I met you, Jesus, my whole life has changed. Wah, kan ya?
Oh, itu lagunya Samuel Irfan Kidung Jemaat nomor 5. ya, waktu saya bertemu dengan Yesus, hidup saya berubah. Ada orang tuh, saya pernah dulu waktu punya full timer, ya maklum dia nggak jadi satu dengan saya, dia cuma dekat dengan saya, pada akhirnya ya itu berani ngelawan saya, saudara. Saya ditunjuk-tunjuk, 2 tahun dia ikut saya, kemudian hanya gara-gara saya tegur, kamu kan sudah jadi hamba Tuhan, jangan membebani, ngerepotin orang tua, minta uang terus sama orang tua. Belajar tunjukkan sama orang tuamu bahwa kamu itu betul-betul dipanggil Tuhan untuk melayani, Tuhan pelihara kamu. Toh di sini juga kamu dapat persembahan kasih. Marah, saudara. Saya dimaki-maki, segala macam, ditunjuk-tunjuk. Cuma saya bilang gini, kamu tiap hari doa enggak? Doa saya perpuluhan, saya doa. Doa perpuluhan itu gimana? Satu hari itu 2,4 jam. Oh ya? Saya tanya satu perkara. Kamu ketemu Tuhan enggak kalau kamu doa? Berani dia bilang ngomong ketemu Tuhan, tak tanya lagi, Tuhan yang mana yang nemuin kamu? Setahu saya ya, orang yang suka ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Penuh penundukan diri, penuh submission itu, ada kerendahan hati. Itu Tuhan yang mana yang kamu temui itu? Anda ketemu Yesus di gereja enggak? Halo suami istri, ketemu Yesus di gereja enggak? Lo enggak berani jawab. Ketemu enggak? Buktikan sama keluarga Anda di luar sana kalau Anda pasti ketemu Tuhan. Kasihnya ada, perkataannya baik, sikap hatinya baik. Kemudian dia memiliki kehidupan yang berkenan. Kenapa? Apa yang berharga di dalam hati? Next lagi layar berikutnya. Nih, yang berharga dalam hati nih. Next lagi. Yang pertama apa? Itu yaitu roh Allah. Galatia pasal yang keempat ayat 5-6. Maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Bisa baca tuh ayatnya itu. Ditaruh dalam hati kita. Roh yang berharga itu apa? Kristus, roh Kristus yaitu roh kudus di dalam hati kita. Itu berharga. Jadi nek ruangan ini dianggap berharga, di dalamnya karena ada yang berharga. Itu drum, keyboard, LED. Ini berharga. Yesus kalau berharga dalam diri kita, kita jaga. Bukan soal hatinya, ada Yesusnya itu loh. Yesus itu ngomong soal apa? Dia gak mau jadi pajangan, gak mau. Dia juga gak mau jadi tamu di hatimu loh Bapak Ibu. Dia mau jadi apa? King, kerajaan yang ada dalam diri kita. Karena kita wilayahnya. Dia mau jaga, dia memerintah. Dan coba Anda dengar baik-baik. Kalau dia memerintah dalam diri kita, selalu itu berurusan dengan kedagingan kita. Dia pengen lepas semua sistem dunia dalam diri kita. Dia mau uninstall itu Bapak Ibu. Kalau Anda habis nonton film porno, ya gak sih? Bertobat. Ngapusnya kan gampang, tinggal di handphone, di delete, masuk ke trash, dihapus, hilang. Tapi itu sudah masuk ke otak kita, bersumber sampai ke dalam hati kita. Ngapusnya pakai apa? Ada pendeta selingkuh, saya tanya, kenapa kamu selingkuh? Saya dari kecil suka nonton film porno, Pak. Dari kecil, sampai jadi gembala, saudara. Kok bisa gitu? Gak tahu sudah membudaya. Jadi budaya itu sesuatu yang kita lakuin, udah nggak perlu pakai mikir, itu namanya budaya. Anda kalau dikasih sesuatu mesti bilang, sebelah kanan saya bilang apa? Terima kasih. Itu refleks pasti, ya kan sih? Dikasih kroket, makasih pastor, kan gitu toh, ya toh. Kalau tambah lagi bonusnya dikasih kroket, makasih nambah pastor. Ya, itu budaya itu, ya toh. Anda habis makan prasmanan, gereja bikin acara gelar makan prasmanan. Ya langsung refleks. Mau makan pasti? Apa? Doa dulu, duniawi sekali bungkus ini. Doa dulu. Doa, mengucap syukur. Habis ucap syukur baru makan dulu. Nanti kalau udah habis masih sisa baru bungkus. Nah itu, saudara kalah sama orang Manado ya. Zaman dulu ada BB, ya BB tahu ya. Tapi orang Manado udah mengenal BB dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Babungkus, saudara. Sudah babungkus semuanya. Ya bukan BlackBerry lagi. Dan Tuhan ngajarin buat kita tuh gitu. Kalau kita diperintah oleh Kristus, budaya kita apa ketika kita orang langsung otomatis ngampunin. Ada orang bilang gini, Pak, saya mau ampuni dia Pak, saya akan ampuni dia, tapi begitu saya nggak mau berhubungan dengan dia lagi, aku nggak mau kenal dia lagi Pak, tapi aku lupakan
selesaikan semua persoalannya. Aku nggak akan ingat-ingat dosa-dosanya dia sama saya, nyakitin saya. Saya ampuni, aku nggak mau hubungan lagi sama dia. Saya cuma bilang sama dia gini, kamu pernah nyakitin Tuhan nggak? Ya sering sih Pak. Coba kamu bayangkan, kalau Tuhanmu ngomong sama kamu persis seperti kamu ngomong sama temanmu itu. Kira-kira Anda mau gimana? Oke nak, Tuhan bilang gini, aku ampuni dosamu nak ya, tapi abis itu aku nggak mau berhubungan lagi dengan kamu. Ya urus surga neraka kamu urus sendiri. Aku nggak mau ngasih surga buat kamu. Aku nggak mau hubungan lagi sama kamu. Tapi kamu ku ampuni kok. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Aku nggak mau ngasih berkat lagi sama kamu loh ya. Nggak mau berhubungan berarti otomatis berkat nggak ada dong. Ya nggak sih? Anda mau kemana kalau digituin sama Tuhan? Itu bukan konsep kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga adalah bagaimana Kristus memerintah di hati kita, di mana kasihnya itu menjadi dominasi dalam hidup saudara. Tuhan bukan Allah yang punya kasih bro, sis, bukan. Tuhan itu adalah kasih. Kalau Allah punya kasih, kasihnya habis lihat kenakalan kita. Tapi karena dia itu kasih, kasih itu ya Allah, Allah itu ya kasih. Kalau Allah berhenti mengasihi, dia berhenti menjadi Allah itu. Itu makanya Tuhan mau supaya saudara mengerti bagaimana kasihnya itu menguasai kehidupan kita, memberikan penerimaan tanpa syarat buat orang-orang di sekitar kita. Itu budaya kerajaan Allah. Sekarang saya lagi khotbah di Bontang, tema kita tentang bagaimana budaya kerajaan sorga itu berkorban. Ya itu jadi satu budaya. Satu keadaan di mana kita punya warna tersendiri sebagai warga kerajaan. Lalu lagi lihat yang kedua. Kalau Anda bisa baca apa isi dalam hidup kita, di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat 23 lagi, ayat 20-nya di sana dijelaskan. Yuk kita kembali ke ayat yang ke-20. Tadi pasal Amsal pasal 4. Ya. Dikatakan begini. Amsal pasal 4, ya, ayat yang ke-20. Dikatakan dengan baik, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di mana? Di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Baru nyambung ayat 23 tadi. Jadi ucapan dan perkataan itu apa? Firman Tuhan yang berharga dalam diri kita. Ternyata kehadiran Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya dalam diri kita, itu dia nggak membisu, tapi dia bawa firman. Karena firman itu adalah dia sendiri. Dan firman Tuhan ini loh Bapak Ibu yang mengubahkan kelakuan hidup kita. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat, kata 1 Timotius 4 ya. Mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan. Kata menyatakan kesalahan itu punya pengertian Anda dibawa ke dalam sebuah kehidupan yang baru. Itu. Dan Tuhan mengajar saudara untuk mengerti hal ini. Firman itu berharga enggak? Apa buktinya kalau firman Tuhan seringkali enggak menjadi tempat yang berharga di hati saudara? Kita menyelesaikan masalah, kita ngatasin emosi hati dengan sistem dunia. Itu berarti firman enggak berharga dalam diri saudara. Buat apa ke gereja? Kan untuk dengerin firman Tuhan. Buat apa dengerin firman Tuhan? Ya untuk mempraktekkannya. Sekarang ini Anda lagi terima resep. Ya lagi terima resep. Resep itu hanya tinggal resep kalau nggak dipraktekkan. Anda mau masak ayam taliwang, belajar sama istri saya. Kemarin saya mau ke sini dimasakin itu sayur asin bakut. Wah, enak itu. Itu kalau cuma makan itu mertua lewat saya nggak ingat saudara. Ya, enak sekali saudaraku ya. Minta resepnya dong. Oke, Anda dikasih resep misalnya gitu, dikasih resep. Habis gitu kalau nggak dipraktekkan resep tinggal resep. Anda datang ke gereja dengan firman Tuhan, itu resep. Cuma logos. Jadi rema kalau itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak rahasia Matius 13 ayat 23? Benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan bertumbuh menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 lipat. Diawali dengan kata kunci ini, orang yang mendengar dan mengerti firman itu. Nah itu baru bertumbuh. Kata mengerti itu mahal sastra bahasa Yunaninya Bapak Ibu. Kata mengerti, kata dipakai itu dalam firman itu adalah siniemi. Yang artinya apa? Anda memiliki pengetahuan dan memampukan pengetahuan itu untuk diaplikasikan di segala segi kehidupan saudara. Itu yang menjadi bekal kalau kita mati menghadap Tuhan. Ketika saudara bersama dengan saya melakukan firman Tuhan itu. Kan Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, ia melakukan segala perintahku. Dan perintahku itu tidak berat. Saya mau tanya ya. Kenapa perintah Tuhan tidak berat? Padahal secara daging itu berat. Karena saya mengasihi Tuhan.
Karena engkau mengasihi Tuhan, mengampuni yang berat bagi daging, itu jadi lebih mudah. Menabur atau berkorban berat bagi daging, karena engkau mengasihi Tuhan, engkau bisa melakukannya. Mengucap syukur, berterima kasih dengan Tuhan, tidak mengeluh dengan keadaan saudara, tidak bersungguh-sungguh dengan keadaan saudara, itu berat bagi mulut kita, tapi karena mengasihi Tuhan jadi lebih mudah. Makanya dia bilang perintahku tidak berat kalau kita sayang sama Tuhan. Itu kuncinya. Istri lagi ngidam, ya toh, jam 2 malam bangunin Anda, Pak. Mas, tolong belikan aku bubur kacang hijau, Mas. Hah? Iya, bubur kacang hijau. Jadi jam 2 malam. Aku pengen pokoknya, ini anakmu ileran lu. Demi cinta, pergi dia saudara. Cari bubur kacang hijau. Ngedor warung. Warungnya digedor, tolong isi saya lagi, ambil dibikinkan. Ya, sampai rumah, bukan dihabisin, cuma dimakan 1 sendok tok. Ngeselin enggak saudara? Tapi kenapa kita tidak marah? Kenapa kita mau melakukannya? Sederhana, karena cinta. Karena saya mengasihi. Sama Tuhan juga gitu. Kenapa Abraham rela mengasihikan Ishak yang satu-satu anak sematawayang buat dikorbankan? Karena dia mengasihi Tuhannya. Dan itu yang mau Tuhan taruh dalam hidup kita. Next lagi. Apa pentingnya sih menjaga kemurnian hati itu Bapak Ibu ya? Karena ini bagian yang sangat menarik yang perlu Anda jaga dalam hidup ini ya. Kata kemurnian dulu Anda bahas. Kemurnian itu artinya ada 3 yang saya tulis di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada yang namanya ya elikrineia yang punya artinya ketulusan. Kemudian tanpa campuran atau kesadaran diri. Orang yang murni hatinya itu betul-betul pure, murni, tanpa campuran. Kalau Kristennya itu murni, hatinya murni, gak ada campuran politik duniawi, gak ada. Murni, pure melayani ya murni. Saya mengasihi Tuhan murni tanpa ada kepentingan. Ada yang, kamu kenapa ke gereja? Ya supaya saya diberkati Tuhan. Nah itu gak murni itu. Kenapa? Ada pamrih yang ingin dia dapatkan, punya kepentingan pribadi. Kenapa kamu melayani Tuhan? Iya, ya habis dipanggil Pak Gembala sih suruh melayani, ya melayani aja. Ya kan lumayan dapat tambahan penghasilan. Nah itu enggak murni. Ya, saya belajar untuk mengerti bahwa kata kemurnian hati itu betul-betul tanpa campuran. Anda bisa lihat ayatnya di situ. Ya, ujilah aku Tuhan, aku akan seperti perak murni. Itu kemurnian itu perlu lewati proses. Anda diuji lewat proses, betul murni nggak ini orang melayani Tuhan? Tadi Pak Gembala senior kita bilang apa? Itu bicara tentang kepercayaan. Anda dipercayakan melayani sebuah tugas, murni nggak mengerjakannya? Bukan berarti ketika kau dipercayakan pekerjaan tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, tantangannya banyak. Tapi kalau orang hatinya murni mengasihi Tuhan, tantangan besar apapun, dia akan tetap bertahan dalam pelayanannya. Kenapa? Hatinya murni. Saya diuji Tuhan melayani, mengembalakan sekarang saya sudah 23 tahun. Dengan mata cacat seperti sekarang ini. Apalagi kalau staf atau istri saya bilang obat matamu tinggal 10 botol. Ya, obat mata yang seperti ini. Ini mahal Bapak Ibu. 1 botol ini $13,5 Amerika Serikat sekarang ini. Dan ini enggak ada di Indonesia. Mesti beli di Amerika. Di Singapura ada tapi $16, ya, lebih mahal. Ya Anda cari ini ya di Tenggarong enggak bakal ada ini saudara. Ya, ini adanya di Amerika, apalagi di Muara Kaman enggak ada ini. 1 botol ini ya 26 jam habis. Anda bisa bayangkan netes-netes mata seperti itu. Dan saya cuma bisa bilang ini Tuhan, ternyata di balik saya diajarin Tuhan, belum mendapatkan kesembuhan, Tuhan ngajarin saya kemurnian. Di satu sisi saya mendapatkan kategori spesialis netesin obat mata. Ada orang netesin mata, setengah mati pakai 2 tangan. Gini-gini, susahnya minta ampun. Saya enggak. Nih saya keringin ya. Anda yang punya HP silakan zoom mata saya. Ini kering total nih. Lihat kalau saya netesin mata. Lihat ya berapa detik 2 mata saya tetesin dengan obat mata ini. Ini kering loh. Lihat ya. Tuh. Langsung basah. Dan tidak mungkin meleset. Pasti kena sasaran dengan takaran yang pas. 27 tahun saya begini Bapak Ibu. Saya bisa menjadi ahli netesin mata. Harusnya saya masuk Guinness Book of the Record ini. ya netesin mata cepat 1 detik 2 mata kena. Nah, cepat sekali. Mari kita baca ayat. Anda kan tidak tahu saya kapan netesin mata. Anda lagi baca ayat saya sudah netesin mata cepat-cepat. 1 detik selesai. 2 mata pasti kena. Dan itu terjadi dalam hidup kita setiap hari ketika engkau dibawa Tuhan dalam ujian kemurnian hati. Engkau jadi orang yang spesialis jaga kemurnian hati. Karena ujian kemurnian hati itu banyak sekali Bapak diperhadapkan. Tapi kalau firman itu ada dalam hidup saudara, maka kau akan menjaga hatimu tak murni lewati segala macam proses. Saya pernah kesencen sama istri saya.
Ya waktu dibawa ke toko perusahaan emas. Hayani menlayah. Dia suruh panggil itu tukang emasnya. Ini mencetocong nalia. Kamu tahu dari mana kalau emas ini asli emas? Ada yang bilang warnanya kuning. Busa, bukan katanya gitu. Hayani menlayah. Dibawa kita ke dapurnya saudara. Dia nyalain api, biru sekali. Lalu dia ambil jepit, emasnya cuma sekecil aja tadi loh. Sekecil aja, paling setengah gram itu. Dijepit sama dia, dipanasin. Begitu dipanasin, dia mau meleleh. Dia ambil jepit lagi, ditarik, gini. Sampai saat kayak selai rambut, tipis sekali. Nggak putus. Dia bilang apa? Dari sini loh saya tahu emas ini murni. Ditunjuk apinya saudara. Kalau ada campurannya, putus dia saudara. Emas itu. Weh, ternyata saya jadi anak Tuhan, nggak boleh ada campuran. Halo, rumah tanggamu nggak boleh ada campuran duniawi. Cara Anda berbisnis jangan ada campuran duniawi. Pure itu hanya Tuhan yang lihat setiap hari. Bagaimana Tuhan menghadapi saudara, pure dalam berpacaran, pure dalam berumah tangga, pure dalam hal bekerja, dalam pelayanan. Itu Tuhan lihat saudara loh. Makanya tadi saya bilang, kalau mau sampai ke tujuan akhir hidup saudara, berjumpa dengan Kristus, karena kau punya kesukaan Kristus, dimulai dari sekarang, jaga hatimu. Itu praktikal setiap hari Bapak Ibu. Elikreineia, itu punya pengertian saya sadar diri. Bagaimana hidup saya telah ditebus oleh Kristus, dan dia memberikan darahnya buat saya harus menjaga hatiku tetap murni. Itu Daniel, jaga kemurnian hatinya, luar biasa, gak mau mencemarkan diri dengan makanan raja. Yang telah dipersembahkan dengan berhala, dia nggak mau. Dia makan yang setan nggak suka, sayur-sayuran. Ya, dia makan zaman itu karena itu nggak dipersembahkan sama berhala, dia makan. Kita bilang apa? Karena dia jaga hatinya, Tuhan nggak pernah utang. Dia lebih sehat, lebih cerdas daripada orang-orang sebangsanya pada waktu itu. Karena dia jaga hatinya, sadar diri. Itu yang paling penting. Next lagi, Bapak Ibu. Ya, next lagi. Ini 4 hal ini penting banget. Apa pentingnya saya punya kemurnian hati Pak Pendeta? Buat apa sih hati itu jaga kemurnian? Toh juga tidak ada orang tahu. Saya berkedok dengan status saya sebagai orang Kristen, berkedok sebagai status saya sebagai pendeta misalnya begitu ya. Atau pelayan Tuhan, pengerja lah. Kan tidak ada yang tahu. Nih yang pertama nih Bapak Ibu lihat. Tuhan mau supaya saudara mengerti ayat ini. Bagaimana dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai yang keempat. Ayo kita baca ayatnya. Mazmur 24 ini penting banget. Mazmur 24 ayat 3, dengar baik-baik. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Tadi saya bilang apa? Kemudian itu elikreineia, salah satu pengertiannya adalah ketulusan, tidak dalam penipuan, tidak memanipulasi. Kalau saya bilang itu dalam bahasa Alkitabnya munafik. Siapa yang layak menghadap gunung Tuhan? Siapa yang layak menghadap ke tempatnya yang kudus? Orang yang murni hatinya. Itu kelayakan Tuhan. Saudara harus pahami hal ini dulu baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana kita layak menghadap Tuhan dengan kemurnian hati. Memang tidak ada yang tahu sih kalau enggak murni hati. Tapi Tuhan tahu. Itu makanya ada banyak orang yang beribadah, dia pulang enggak berubah. Kenapa? Hatinya enggak mau dibersihkan. Hatinya masih kecampur dengan duniawi. Dan satu-satunya faktor yang membuat orang Kristen tidak mau melepaskan sistem dunia dalam hidupnya karena ego. Tahu nggak Bapak Ibu, ego itu adalah musuh terbesar kita? Bukan setan, bukan, tapi ego. Orang Cina, setan yang disalahin. Roh perjinahan telah menggoda saya. Setan bilang apa? Lu yang mata keranjang, gue yang salah. Kenapa? Karena ego. Tuhan mau supaya saudara memahami baik-baik tentang hal ini, bahwa ternyata saya itu menghadap ke gunung Tuhan, di hadirat Tuhan seperti saat ini, baik di gereja maupun di kamar doa saudara, itu kalau engkau mendapati hati murni, itu paling penting Bapak Ibu, ya. Ya. Yang kedua adalah ini, perkenanan Tuhan Yesus. Ini bagian yang saudara pahami baik-baik dengan dia, bahwa Tuhan mau supaya Anda berkenan di hadapannya. Coba baca Matius pasal yang ke-15, ya. Ini dia ini. Dengan ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Matius 15 ayat 89 ini bicara tentang apa? Banyak orang yang cuma mendapatkan ya kerinduan di hatinya,
Yang penting terpuaskan tapi gak mementingkan kerinduan Allah dalam hidupnya. Sehingga apa? Ya cuma formalitas saja. Lip service. Saya kalau lihat di TikTok orang nyanyi lip sync. Ya toh? Kelihatannya kalau kita nggak kenal penyanyi aslinya, wih keren banget suara orang ini ya. Tapi sebetulnya bukan dia yang nyanyi. Kita juga gitu dengan Tuhan. Kita kalau nyanyi dengan tidak kemurnian hati, itu kayak lip sync dengan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hatimu nggak dekat dengan Tuhan, nggak lekat dengan Tuhan. Sehingga cuma jadi orang yang cuma formalitas saja. Dan itu sangat berbahaya dalam hidup kita. Itu makanya mari kita belajar untuk mengerti apa yang di dalam itu bisa keluar dari hidup kita seperti yang ada di dalam. Saya pernah ke Jerman dan saya sempat melihat itu reruntuhan tembok Berlin. Ya, di situ ada reruntuhan kecil. Dulu kan ada dipisahkan antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Sebelum tembok Jerman itu dirobohkan, Bapak Ibu, orang Jerman Timur itu suka ngelemparin sampah melintasi tembok itu ke Jerman Barat. Dilemparin sampah, saudara. Sampah-sampah itu dilemparin sampai akhirnya orang Jerman Barat itu sempat marah. Kita balas, emangnya dia aja bisa ngelemparin sampah, kita balikin sampahnya. Kalau balas jahat dengan jahat, nggak bakal bisa selesai. Lalu ada seorang warga bilang begini, jangan. Kamu tahu nggak kenapa mereka suka ngelemparin sampah ke tempat kita? Karena cuman itu yang mereka punya. Kita kan enggak. Kita punya baju layak pakai, kita punya mantel, kita punya mie instan, kita punya bubur instan, kita punya minuman instan. Mereka lempar sampah, kita lemparin itu. Mantel, kita lemparin mie instan. Buat mereka perlu. Jadi itu dilakukan Jerman Barat ke Jerman Timur. Beberapa bulan kemudian terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Sampai akhirnya tembok Berlin itu dirobohkan. Dan mereka bersahabat sampai sekarang. Kenapa? Enggak balas jahat dengan jahat. Karena softwarenya beda. Ada menantu, jengkel sama mertua wanitanya. Makanya kalau ada menantu wanita, akur sama mertua wanita, itu mujizat. Ya kayak Naomi sama Ruth gitu ya. Ini menantunya nikah, seorang wanita nikah sama seorang pria, ya lumayan berada lah. Ya tapi karena mamanya sudah tua, tinggal sama mamanya. Dan menarik sekali, ya mertua wanitanya ini awal-awalnya sih sayang-sayang aja sama biasa-biasa aja. Tapi bulan ketiga, bulan keempat, menantunya ditindas sama mama mertuanya, saudara. Tiap hari disuruh masak pagi, siang, sore. Nggak mau pakai masakan pembantu. Dia harus dia yang masak. Bukti pengabdian seorang menantu sama mertua. Ya udah dia akhirnya belajar masak. Mending kalau dipuji, dicacatin tiap hari. Wah pemakanan kok kayak gini. Masak sop kok pakai daun, apa itu namanya? Itu apa yang harum-harum itu? Kemangi atau daun seledri. Nggak mau mama pakai gini, dicacatin terus Bapak Ibu. Pagi siang sore dicacatin, belum bajunya suruh nyetrika, belum lagi kalau capek suruh mijitin. Nggak pernah benar kalau teman-teman mertuanya datang ke rumah selalu dijelek-jelekkan itu menantunya. Yang inilah, yang itulah. Sampai menantunya itu tertindas Bapak Ibu. Jengkel ini menantu. Dia mau minta cerai, sudah janji depan pendeta nggak boleh cerai. Ya satu-satunya cara ya Tuhan ambil nyawanya Tuhan. Mamanya enggak mati-mati malahan. Jengkel dia pergi ke toko obat, ke Sinsei, dijari dia tulas itu sama Rinda. Su, ada racun enggak, Su? Apa racun? Itu loh, Su, curhat. Mertua wanita saya itu, cerewet jamin tamu juga segala macam, ceritakan segala macam. Luka hati saya, pedih hati saya, Su, katanya gitu. Anaknya, suami saya enggak bisa belain saya karena itu mamanya, karena saya harus hormat. Aku enggak tega, Su, ada racun enggak, Su? Ada. Mahal. Enggak apa-apa, Su, saya beli, Su. Jengkel aku sama dia. Susuknya bilang gini loh, Mei. Kamu kalau ngeracun mertuamu, langsung mati dia. Kayak racunnya susu ini. Tapi nanti kamu jadi tersangka loh. Kalau kamu jadi tersangka, masuk penjara, sia-sia upayamu. Iya juga ya, Su. Ini Susuk punya satu racun lagi. Ini kerjanya pelan tapi pasti. 90 hari kamu kasih pagi dan sore 1 sendok makan di setiap makanan yang kamu buat. Kasih sama mertuamu. 90 hari mamamu pasti mati. Tapi supaya kamu nggak dicurigai sebagai tersangka, gini, kamu harus pura-pura baik setiap hari. Kasih makanan jangan sampai mencucu. Tahu mencucu? Harus dengan senyum. Harus dengan ramah. Nek mamamu capek,
pijitin. Kalau perlu jangan cuma disiapin makanan, kamu suapin mamamu dengan tati tayang. Wah, ya, dengan rasa sayang, suapin mamamu itu. Ya, belikan baju baru, ajak jalan ke mall, bikin dia happy. Tunjukkan bahwa kamu sayang sama mertuamu, walaupun kamu jengkel, enggak apa-apa. Yang penting kamu sayang dulu. Gitu ya, Su. Nanti kalau dia mati, kamu nggak dijadi tersangka. Oke, Su. Mulai dia besoknya masak, nyiapinnya, biasanya sampai cemberut, mangkok dilempar, ini enggak. Dengan penuh tati tayang, saudara ya. Ma, ayo makan ma, ini aku ada resep baru. Enak loh ma. Ya ini betul-betul cara makannya gini ma, mau tak suapin ya ma ya. Ayo mangkap ma, tak suapin ma. Dengan kasih sayang, cemot dikit dilapin pakai tisu. Udah mati kamu ya. Tapi dia, siapa ma ya. Dengan senyum dia lapi mulutnya. Wih, luar biasa saudara ya. Tiap hari capek dipijitin mamanya, bajunya diselikain, ajak ke mall, dibelikan baju mamanya yang dia suka. Jadi suaminya lihat menantunya ditindas, tetap aja sayang. Diomel-omelin, dia tetap aja sayang. Ya maaf, nanti aku tak ubah ya Maya, maaf ya Maya. Pokoknya dia merendah sekali, luar biasa. Dalam waktu 60 hari, mamanya berubah drastis saudara. Jadi sayang sama menantunya ini. Kalau teman-teman mamanya datang, itu diceritakan kebaikan menantunya. Aku ini mama paling bangga, paling bahagia punya menantu kayak dia. Dia nggak datang diteleponin satu-satu cerita kebaikan. Ini mantuku masak enak sekali, gitu saudaraku. Ini luar biasa, bangga sekali. Dia biasanya ke mall belikan mamanya baju. Ini sekarang dibalik, mamanya belikan dia baju. Jangan beli satu, beliin sak rombongan, tak beli semua, tak bayarin, kata mamanya. Mana yang kamu suka, beli aja. Sayang mama sama dia. Sampai akhirnya mantunya ini bilang apa? Aku gak mau dia mati. Tinggal 30 hari lagi. Dia balik ke toko obat. Su, ada penangkal racunnya gak Su? Loh kenapa nih? Mamaku jadi sayang sama aku Su. Aku gak rela dia mati Su. Lebih baik aku yang mati daripada mamaku Su. Tolong Su, beli aku penangkal racunnya. Semahal apapun tak bayar Su, tak apa-apa Su. Penjual obatnya bilang apa? Kamu tenang ya. Yang aku kasih kamu itu bukan racun, tapi vitamin buat mamamu ya. Racunnya itu di hatimu sebetulnya. Karena kamu nggak bisa jaga hatimu, maka semua keadaan jadi tambah buruk. Oh gitu ya Su, itu vitamin. Makanya mamaku kok tambah sehat Su, katanya. Makanya, karena racunnya di hatimu. Ingat, hati yang gembira itu obat yang manjur. Kalau hatimu musuh nggak akan pernah bisa manjur. Nah itu. Tadi saya khotbah tentang kerajaan Allah, nggak ada yang tepuk tangan, nggak usah racun ada tepuk tangan ini gimana sih? Itu makanya layak di hadapan Tuhan itu penting Bapak Ibu. Karena hidup kita itu setiap hari ibadah. Anda di rumah ibadah, layak nggak di hadapan Tuhan? Hatimu dekat dengan Tuhan nggak? Apa yang ada di hati kita? Karena kok akan dituntut pada yang ketiga, bagaimana saudara menjadi pribadi yang akan tetap dikenal Tuhan. Saudara, lawan kata dikenal itu disangkal. Saudara pernah disangkalin orang enggak? Ketemu suami atau istri, contoh maling kundang lah. Si malin itu menyangkal itu mamanya, itu suwakitnya minta ampun. Itu dalam bahasa Yunani itu kata yang dipakai adalah aparneomai. Aparneomai itu adalah satu kata penyangkalan yang dianggap seolah-olah dia enggak pernah ketemu. Kenalan aja enggak, ketemu aja enggak, apalagi kenalan. Itu kata aparneomai. Dan itu dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Enyahlah kamu dari hadapanku. Hai, aku tidak pernah mengenal. Perhatikan kalimat, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan kalimat ini. Ya. Oke, ayat 23. Ini. Sekalian pembuat, aku tidak pernah mengenal kamu. Perhatikan kalimat itu. Itu aparneoma itu. Kata penyangkalan. Kita diberkati Tuhan. Kita di gereja memuji menyembah Tuhan. Kita diberkati. Tahu-tahu waktu pengangkatan Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah kenal kamu, makanya aku nggak angkat. Hei kamu sekalian pembuat apa? Kejahatan. Orang yang nggak melakukan kehendak Allah, pemerintahan Kristus dalam hidupnya itu pembuat kejahatan. Makanya Tuhan bilang aku nggak pernah kenal kamu. Itu sakit loh Bapak Ibu. Kalimat itu yang dipakai oleh Petrus waktu menyangkal Yesus. Aku nggak pernah kenal dia. Bayangkan saudara, betapa sakitnya hati Tuhan. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kalau kau punya kemurnian hati, sekalipun sakit bagi daging, tidak apa-apa, tapi senang bagi roh. Itu membuat Anda dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Engkau melakukan kehendaknya. Begitu kita menolak kehendaknya, hatimu nggak murni, tapi kau tetap ikut Yesus. Itu yang namanya pembuat kejahatan. Jadi ingat itu baik-baik.
Setiap orang yang tidak melakukan pemerintahan Kristus sebagai warga kerajaan dalam hidupnya, itu pembuat kejahatan. Ayo nabur, ayo ampunin, ayo pelayanan, Roh Kudus suruh Anda nggak mau, itu pembuat kejahatan. Hatinya udah nggak murni. Kenapa dia nggak mau? Kedagingannya muncul. Ngapain Tuhan, aku salah? Aku minta maaf sama dia, orang dia yang salah kok. Ngapain aku mesti mengampunin dia? Nggak mau saya Tuhan, dia terlalu menyakitin saya. Mau 7 turunan, saya nggak mau. 6 tanjakan tambah 5 tikungan, nggak mau saya. Aduh, kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Bukan Kristus yang memerintah di hatimu, tapi dagingmu yang memerintah. Dengerin warga rock ya. Nama Anda itu representative of Christ Kingdom. Ya toh? Jadi suami istri harus sadar hal itu. Anda ini perwakilan kerajaan Allah. Perwakilan kerajaan Allah itu adalah melaksanakan kehendak Allah di mana dia berada. Kedutaan Amerika Serikat, Bapak Ibu, itu membawa pemerintahan Amerika di Surabaya karena ada kantor kedutaannya. Saya waktu masuk nge-play visa Amerika yang terakhir 2 tahun lalu, perpanjang, obat mata saya nggak boleh dibawa. Peraturan government Amerika harus bawa cuma dokumen tok, bolpen aja nggak boleh. Cuma dokumen tok suruh bawa. Lah mata saya ini jangankan 1 jam, 10 menit aja udah kering. Jadi itu 3 jam lebih saya di ruangan interview itu Bapak Ibu, ngantri. Nggak ada aqua, nggak ada. Adanya air kamar mandi, kan kaplorid, kotor kalau tetesan ke mata. Jadi saya tahu saya pakai apa? Ludah dong, teteskan sini. Beneran. Tanya istri saya itu, saya pakai ludah, saya teteskan sini karena lengket bola mata sama kelopaknya. Tapi kabur sekali sudah itu. Tuhan tolong. Tapi kenapa? Dia membawa suara atau budaya Amerika Serikat di Indonesia. Nah, namanya orang warga negara Amerika, harus taatlah. Dan saya harus menghormatinya. Nah kalau Bapak Ibu jadi warga kerajaan Allah, tinggal di Tenggarong ini, itu harus membawa kehidupan kehendak Allah dalam hidup saudara. Kalau saudara nggak mau melakukan kehendak Allah, hidup dalam pemerintahan sendiri, nggak usah jadi jemaat rock. Ya nggak? Kenapa? Karena kita menjadi orang yang rocker. Orang-orang yang sukainya keduniawian. Orang rock itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak kerajaan Allah. Makanya saya heran, ada pendeta ikut seminar kingdom, tapi aku nggak ngelihat pendudukan dirinya dalam hidupnya. Saya nggak ngelihat. Jadi ini kingdom yang mana yang dia ikutin ya? Apa dia waktu dengaran kingdom ngantuk atau tuh tidur kali ya? Makanya dia nggak jadi remah dalam hidupnya. Kalau orang kingdom tuh nggak kayak gitu. Punya penundukan diri, kerendahan hati, penuh kasih. Semua yang Tuhan lakukan itu dilakukan. Anda representatif loh. Orang lihat Anda, orang lihat Yesus. Saya suka bilang sama istri saya dulu, kamu lihat Yesus nggak dalam hidupku? Kalau nggak lihat, tolong ajarin aku supaya kamu bisa lihat. Di mana saya kurang? Itu bagian yang menarik Bapak Ibu. Supaya kita bisa belajar menunjukkan citra kerajaan Allah dalam diri kita. Ya, next lagi, yang terakhir ini. Bagaimana saudara menjadi pribadi? Next sebelumnya. Next nih. Bagaimana menjadi pribadi yang betul-betul punya iman yang terpelihara. Ya, itu satu bagian di mana kalau hatimu murni, imanmu yang sebesar biji sawi bisa bertumbuh untuk meraih sesuatu. Karena ingat, saya suka bilang begini, Tuhan, sekarang saya lagi berkumpul di gereja untuk bangun eskalator. Kami tidak ada uang. Hampir setengah M Bapak Ibu. Nanti gereja di Kaltim yang ada eskalatornya itu ada di Bontang. Kalau lift kan banyak Pak ya, kalau eskalator belum ada Pak. Jadi saya bikin yang tidak ada. Bikin eskalator cepat naik, karena hall kita di lantai 2. Ya toh, tidak ada duit. Saya juga bilang, Tuhan, aku memang tidak punya uang, tapi Tuhan jangan salah ya, aku punya hati yang bisa jadi bayarannya. Itu suka saya bilang Bapak Ibu. Jadi punya pengertian gini, kalau hatimu murni, hatimu melewati proses-proses yang menyakitkan, tapi didapati Tuhan tetap murni, Tuhan bisa memberikannya luar biasa bagi saudara. Apa yang sulit bagi saudara, kau bayar pakai hatimu. Itu terjadi. Tiba-tiba Tuhan kasih buah sulung, ada jemaat yang mau beli tanah, seminggu tidak bisa tidur. Tiba-tiba disuruh Tuhan kasih uangnya itu buat pembelian eskalator, buat DP. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Dan sampai Tuhan, iya dari sini aku tahu ini Tuhan yang suruh. Dan mulai panggil vendor dari Jakarta untuk bisa survei teknisi sipilnya. Dan saya bilang, Tuhan, kami melangkah dengan iman, kami tidak punya uang, tapi kami punya hati. Jadi orang yang menjaga hatinya, imannya terpelihara, itu suka meredam konflik, nggak suka ribut. Ya toh? Roma pasal 12 itu apa? Roma pasal 15. Kerajaan sorga itu bukan soal makanan dan minuman, yang fana-fana, yang duniawi-duniawi, enggak. Tapi soal apa? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Itu isi kerajaan Allah tuh.
Jadi orang yang suka jaga damai, hatinya damai. Orang yang suka cita, orang yang nggak suka timbul meredam, menyulut perpecahan, sukanya meredam konflik, itu di dalam kebenaran, itu orang kerajaan Allah tuh. Jadi bagian Tuhan ajarkan buat kita itu seperti itu, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan. Jangan kayak orang ini. Next lagi, nih contoh nih Bapak Ibu ya. Next. Ini belajar dari 2 kisah ini Bapak Ibu, ujian kemurnian hati. Anda lihat dalam 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat yang ke-6 ini. Coba lihat teks ayatnya, 1 Petrus 1 ayat ke-6. Anda lihat ujian kemurnian hati ini. Dengan cara apa Tuhan menguji hatimu tetap murni? Silakan seperti media. 1 Petrus 1 ayat 6. Oke. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dinilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, seperti saya ceritakan tadi, sehingga kamu memperolehnya puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ujian kemurnian itu lewat apa? Proses hidup, cobaan, tantangan, godaan. Ya dipuji dengan berkali-kali tantangan Tuhan berikan ke saudara. Bisa lulus enggak? Ujian hari ini belum tentu lulus, belum tentu minggu depan Anda lulus. Belum tentu bulan depan Anda lulus. Karena selalu akan ada ujian buat kemurnian iman saudara yang harus dijaga saben hari. Jangan kayak orang ini ya. Next lagi lihat. Waktunya udah habis nih. Bapak Ibu lihat ya next ini. 2 orang ini yang satu yang buruk, ini yang satu yang baik. Ini namanya Yudas Iskariot. Hatinya enggak murni, dekat sama Tuhan. Tapi dia yang jual Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Ya, Anda lihat ayatnya, kisahnya. Nih. Markus Bapak Ibu ya. Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-4. Saya dengarin baik-baik. Dia bilang gini. Ada orang yang menjadi gusar, perhatikan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain. Jadi dia ngomporin, provokator, ya. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka, perhatikan, memarahi bukan orang yang gusar tadi loh, mereka yang memarahi wanita itu. Jadi orang ini memperalat orang lain, ngompor-ngomporin gitu ya. Sehingga orang-orang itu yang marahin wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu. Siapa orang ini? Nah di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dijelaskan. Lihat lagi, Yohanes pasal 14. Yohanes 12 ya. Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya ini, lihat hatinya nggak murni di sini. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini loh, orang yang tidak murni itu kayak gini. Ketokane sosial, tapi dia maling. Hati yang murni itu kelihatannya dia baik, tapi sebetulnya dia jahat. Itu modelnya Yudas tuh. Saya jangan ada Yudas-Yudas di sini ya. Haleluya. Jemaat roh ada jemaat orang yang bisa menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang menjaga hatinya murni itu di luar sama di dalam sama. Itu namanya integritas. Ya toh? Jadi ada bukan ada sesuatu yang ingin didapatkan dari apa yang dia kerjakan, tapi betul-betul dia ingin melakukan seperti itu. Yudas tidak berniat baik, tapi dia berniat jahat dengan apa yang ada dalam hidupnya. Nyomporin yang lain, provokasi yang lain supaya nyalakan wanita itu. Padahal dia yang punya mau sebetulnya. Dia nggak mau jadi garda depan, dia suruh orang lain garda depan, dia nyalakan api, menyulut perpecahan. Itu kalau di GBI kena pasal itu. Iya, penjabat yang menyulut perpecahan kena skorsing itu Pak. Itu bagian seringkali terjadi. Kemarin di Balikpapan ada satu PDM yang menggugat gembalanya. Langsung saya bilang, kamu melanggar etika penderitaan. Di mana-mana PDM itu harus tunduk sama gembala pembina. Nah, apalagi kamu ngomporin yang lain sampai jemaat demo, itu kena pasal itu. Sampai sekarang dia akhirnya nggak bisa berkembang. Ya karena begitu. Mari kita belajar pada siang hari ini untuk bisa mengerti kayak Daud. Ini orang yang betul-betul jaga kemenangan hatinya. Sampai muncul Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 tentang Daud bin Isai, ya, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Anda lihat ayat ini.
Satu-satunya orang selain Yesus yang mendapatkan kategori berkenan di hati Tuhan, itu cuma Daud loh. Dan tafsiran mengatakan nanti di kerajaan 1000 tahun damai, Daud itu perdana menterinya setelah Tuhan Yesus jadi rajanya. Ya kenapa? Statusnya ini. Kenapa kok dia bisa begitu? Dia jaga hatinya. Dia tahu dia bikin dosa, dia tahu dia tak berzina. Dia jatuh sesering kali dia berdiri Bapak Ibu. Tapi di hatinya selalu dijaga murni di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan sayang sama dia. Dia nggak pedulikan reputasi, dia nggak pedulikan martabatnya dia. Ketika dia salah dia minta maaf, dia minta ampun, merendahkan diri. Sehingga Tuhan sayang sama dia. Dan begitu membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita nggak kebal dosa. Setiap kita nggak kebal dengan kesalahan. Tapi orang yang menjaga kemuliaan hatinya adalah dia bisa menyisikan tembaga dan perak atau logam-logam lain di dalam hatinya yang bagikan emas. Dengan cara apa? Membersihkannya. Itu bicara tentang pengampunan yang Tuhan berikan buat kita kalau kita bertobat. Mari Bapak Ibu, udah tahu kan betapa pentingnya murni hati saudara dalam kehidupan ini. Kalau engkau nggak jaga kemurnian, saya jamin saudara, Alkitab menyatakan sia-sia semua kegiatan gereja dan rohani yang kau kerjakan. Kalau dimulai dari sumbermu yang salah. Ini sangat penting dalam hidup orang percaya. Karena hati itu source of everything. Sumber daripada segalanya. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Supaya kau sampai kepada tujuan Allah. Amin. Ibadahmu berkenan. Rumah tanggamu berkenan. Nanti kalau Yesus datang. Anda bukan dikatakan, nyala dengan hai pembuat sesat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Tapi dia bilang apa? Sabaslah yang aku yang setia. Turutlah dalam kesukaan Tuhan. Haleluya. Siap warga kerajaan. Ayo kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini menjelang siang kita datang sama Tuhan. Di tangan kanan dan kiri saudara itu ada hosti dan anggur yang nanti akan kita nikmati. Tapi mari kita sebelum menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita mengakui tubuh Tuhan. 1 Korintus pasal 11 berkata, barang siapa tidak mengakui tubuh Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara tahu nggak kata mengakui? Kata mengakui itu bukan cuma sekedar begini Bapak Ibu ya. Tuhan, aku akui ini hosti ini adalah tubuhmu. Bukan gitu Bapak Ibu. Kata mengakui tubuh Tuhan itu bicara tentang apa? Anda setuju dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam diri saudara. Di mana engkau menjadi pribadi yang akan memerintah dalam kehidupan, Tuhan memerintah dalam kehidupan saudara. Siap untuk melakukan kehendak Allah. Saya minta hosti. Kita bisa buka. Itu ada hosti dan anggur. Memang ini hosti dan anggurnya jual orang di toko. Tapi di tangan orang percaya, ini punya kuasa tubuh dan darah Tuhan. Bapa di surga, kuduskanlah hosti dan anggur yang kuasa firman-Mu, supaya ini punya kuasa tubuh dan darah Tuhan. Sehingga setiap orang yang makan dan minumnya beroleh persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma dekat, tapi menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya mulai hari ini, hidup kami itu mencerminkan pribadi Kristus. Jamah kami Tuhan, ampunilah kami. Kalau selama ini kami ikut Tuhan, kami melayani Tuhan, masih ada campuran di dalam hati kami. Antara sistem dunia dengan sistem kerajaan. Tuhan ampuni kami, jamah kami Tuhan. Supaya kami ini murni di hadapan-Mu. Karena betapa pentingnya hidup yang dengan hati yang murni. Kami boleh berkenanan Tuhan. Kami boleh layak menghadap Tuhan. Kami beroleh iman yang terjaga. Kami punya banyak kebutuhan, kami punya banyak kemustahilan di depan kami. Tapi kalau kami murni, Tuhan bisa mengubahnya itu menjadi sebuah keajaiban. Aku percaya Rock Hill yang juga Tuhan sedang kerjakan saat ini bersama hambamu Pastor Herman dan semangat yang ada. Tuhan Kau sedang mengerjakannya bagi gereja ini dengan cara-Mu yang ajaib. Aku berdoa supaya ada perwira-perwira Kapernaum di gereja ini yang memperhatikan pembangunan rumah Tuhan dan memberikan hidupnya bagi rumah Tuhan. Ada andil, ada campur tangan, ada kepedulian yang dikerjakan oleh setiap anggota jemaat tempat ini buat rumahmu. Karena aku lihat Tuhan, ada Engkau di Rock Hill, ada Engkau di gereja ini, dan Kau sanggup mengerjakannya. Diberkatilah anak-anak-Mu tempat ini yang turut mengambil bagian di dalamnya. Mari Bapa, kuduskanlah hosti ini, dan kuat kuasa firman-Mu menjadi kuasa tubuh darah Yesus untuk kami boleh menikmati. Mari kita angkat hosti piring kepala kita. Kekasih Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku.
Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan, jawablah dengan iman. Bukankah hostia yang kita pecah-pecahkan siang hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dalam nama Yesus. Boleh buka penutup cawannya. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Untuk mengorbankan darahnya, dia harus memecahkan tubuhnya. Dan darah itu bicara soal meterai, segel. Sebuah keabsahan daripada sebuah perjanjian. Itu pakai darah. Dan darah itu bicara tentang kekekalan yang Tuhan berikan bagi saudara. Dia mengasihi saudara, dia berikan darahnya buat kita. Dosamu diampuni, hiduplah dalam kekudusan. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan, dan sudah mengucap syukur atasnya. Yang berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan daku. Kekasih Tuhan, warga kerajaan, coba jawab dengan iman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur pada siang hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih, buka hatimu di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Biar hatiku kau dapati murni, tak ada kecacatan, tak ada kedegilan, memuliakan nama-Mu. Sama kami Tuhan, sama kami Bapa, dengan hatiku Yesus. Ya Ramasyana Ramaya, Ya Ramasyana Ramaya, minta Tuhan kasih kekuatan buat kita jaga hati kita. Inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan.
undang Bapak Kepala Pastor Herman untuk kita sekalian. Supaya suara-suara bagi Tuhan. Saudara semua diberkati, haleluya. Kami Jemaat Roh Tenggarong berterima kasih, bersyukur atas pelayanan daripada Pak Samuel Irwan dan juga Ibu. Terima kasih atas berkatnya, puji Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau menyelesaikan tugas? Itu adalah ketika kita bisa menjaga hati kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jangan sampai saudaraku kita di tengah jalan kandas, saudara. Karena itulah yang iblis mau. Kalau misalnya iblis berusaha untuk menawarkan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Yang diincar hati saudara dan saya. Di titik manapun kita bisa kandas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau ada racun hari ini, ketahuilah, buang racunnya. Install firman Tuhan yang baru. Saudara tidak sama dengan dunia. Haleluya. Amin. Siapa yang siap untuk memberi? Saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan memberikan persembahan. Bisa lewat QRIS atau yang ada di depan kursi saudara. Ataupun saudara bisa taruh di belakang. Dan juga kita ada basar daripada Natal untuk supaya mensupport. Yaitu acara Natal di tanggal 11 bulan 12 di tahun ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau lihat umat-Mu yang sudah memberikan kehidupan mereka sebagai persembahan yang hidup. Aku berdoa Tuhan Yesus, yaitu ada hati yang dimurnikan Tuhan Yesus. Selepas daripada hari ini, setelah kami keluar dari pintu ini Tuhan Yesus, ada hati yang dimurnikan. Kami bukan terikat dengan sistem dunia ini, tapi ada sesuatu yang terinstall daripada Engkau sendiri di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bukan lebih baik daripada dunia, tapi kami menjadi berbeda daripada dunia. Sebab Engkau memanggil kehidupan kami bukan untuk menjadi lebih baik, tapi menjadi berbeda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini Tuhan, kami mau memberikan segala sesuatu yang ada dalam berkat yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami untuk mensupport, untuk supaya bisa menunjang yaitu pelayanan di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biarlah kiranya umat-Mu memberi dengan sukacita dan mereka membawa pulang berkas dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, silakan memberi di belakang atau di tempat yang sudah disediakan. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Sama-sama bangkit berdiri saudaraku. His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Katakan sekali lagi, lebih lagi dari hati saudara. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name. Saya undang dengan kasih Bapak Pendeta Samuel. Sukacita surgawi mewarnai hati kami pada siang hari ini Bapak.
Terima kasih untuk ibadah yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya kami sudah mengalami Tuhan pada siang hari ini dalam ibadah ini. Hamba berdoa supaya lewat gereja ini Bapak, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dijangkau. Sehingga waktu mereka masuk Rock Hill, mereka boleh melihat bahwa ada tangan Tuhan yang ajaib dalam menghentar jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, dan barat kota Tenggarong ini untuk menikmati lawatan dan hadirat Tuhan di Rock Hill nanti. Dan di tempat ini Bapakku berdoa, persiapkanlah ya Tuhan. Keluarga demi keluarga yang ada di sini, pasangan suami istri, mulai dari keluarga Bapak Gembala, Pastor Herman dan Ibu Sandra. Kuasa Tuhan menyertai juga kedua orang tua kekasih, Tuhan berkati. Biar keluarga-keluarga hamba Tuhan di sini juga diberkati. Melalui keluarga Gembala tempat ini mereka boleh merasakan impartasi DNA garis berkat Tuhan sampai kepada semua jemaat dan keluarga yang ada. Berdoa biar berkati anak-anak dan juga semua kerabat keluarga Pastor Gembala di tempat ini Tuhan, sehingga mereka boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam pekerjaan, pengembalaan, serta Bapak Yesus, untuk jawaban yang luar biasa Kau berikan bagi kehidupan mereka. Juga setiap keluarga-keluarga pengerja yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga pasangan suami istri jemaat tempat ini, Tuhan campur tangan, jauhkan daripada roh perselingkuhan, jauhkan daripada roh perzinahan. Aku berdoa biar penundukan diri dan kasih ilahi menyertai pasangan suami istri yang ada di gereja ini. Aku berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi, baik itu pergumulan finansial, pekerjaan, Tuhan Kau bela. Engkau yang berjalan sebagai gembala di depannya, yang membuka jalan dan memberikan impartasi berkat Tuhan bagi setiap para pasangan suami istri, keluarga-keluarga yang ada. Bagi yang masih bujang yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan berkati. Karena pasangan yang tepat Tuhan sudah sediakan dengan ajaib. Bagi yang mencari pekerjaan, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan lowongan pekerjaan. Bagi mereka yang bekerja sebagai PNS, sebagai karyawan, sebagai usaha jasa, hamba berdoa biar integritas kerajaan sorga menyertai mereka, sehingga mereka pun dipromosikan dalam bidang pekerjaan yang mereka kelola masing-masing saat ini. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat program-program gereja yang ada. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, Tuhan bela, supaya dalam setiap program gereja yang ada di Rock Tenggarong ini ditopang, didukung oleh semua jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak di sorga, aku berdoa biar lewat Rock ini nama Tuhan dipermuliakan di kota Tenggarong dan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, jauh dan dekat Tuhan hentar kami dengan pasukan malaikat sorga. Sebagaimana kami tiba dengan selamat, demikian juga kami akan tiba di rumah dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya kami buka hati dan tangan kami kepadamu. Maka sekarang kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dan sukacita yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga, dalam cinta kasih dan perkenanan dari anak laki-laki yang tunggal itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam kuat kuasa persekutuan yang manis dan karib dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Bawalah berkat Tuhan yang turun atas ekonomimu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tangga hidup, nikahmu, bahkan juga atas kesehatan dan masa depanmu. Engkau diberkati dan takkan pernah meminjam, tapi akan selalu memberi pertolongan, sebab kebajikan dan kemurahan Tuhan sudah diperintahkan mengikutimu mulai hari ini sampai Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja. Semua yang percaya dengan berkat Tuhan ini sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya.